Disclaimer dulu ya guys, karena konten ini berisi full spoiler. Disarankan untuk menonton videonya terlebih dulu. Dan karena video ini berisi material kekerasan seperti pemukulan dan gambar darah kebijakan penonton, sangat disarankan untuk menyikapi isi video konten kami kali ini. Halo guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Semoga kalian yang mampir di channel baru ini senantiasa sehat dan selalu sukses dalam setiap tujuan dan cita-citanya. Amin. Kali ini Mimin akan coba membedah feel alur cerita film Squid Game Season 2 secara full. Karena Mimin sangat suka film ini, dan ingin membedah feel ceritanya sebaik mungkin, dan membagikan feel dan ketegangan secara tuntas per episodenya, yang menjadikan film ini jadi film yang terpanjang, yang pernah Mimin review sejauh ini. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung lanjut saja kita bedah film Squid Game full episode ini. Gaskan! Cerita berawal pada seorang pria bernama Sun Gi-hun yang dari kecil sangat miskin dan sangat menyukai permainan, yang jadi mendadak kaya raya setelah mengikuti sebuah permainan yang mempertaruhkan nyawa. Di mana permainan itu diciptakan oleh para elit global yang diwakili sekelompok pria bertopeng yang sangat terorganisir, pada tempat yang sangat rahasia, oleh orang yang sangat misterius dan rahasia yang terlibat di dalamnya. Di mana akan ada hanya satu pemain yang bisa memenangkan uang senilai 45 miliar won dari ratusan peserta yang masing-masing mempunyai masalah dalam menghadapi sulitnya kehidupan mereka. Hingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam permainan itu, atau menjalani hidup sulit sesuai takdirnya, di mana undangan itu dibagikan pada orang yang frustasi dalam kehidupannya. Hingga 3 tahun yang lalu Gi-hun, seorang yang dulunya putus asa karena mempunyai hutang miliaran won, kini bisa bebas karena memenangkan permainan Squid Game itu dan telah lolos dari maut. Tapi bukannya merasa bahagia karena mendapatkan uang melimpah dari game itu, Gi-hun malah dibayangi rasa bersalah dari pengalamannya ketika menjalani permainan yang mengerikan itu. Dan bayangan itu selalu menghantuinya hingga sekarang, hingga ketika Gi-hun di bandara, dia kembali ditelepon orang yang merekrutnya dahulu, dan berkata jika dia takkan bisa pergi begitu saja darinya. Hingga Gi-hun yang pada awalnya berencana untuk ke Amerika dan hidup bersama putrinya di sana, akhirnya berubah pikiran dan bertekad untuk menghentikan permainan yang mengerikan itu, agar tak lagi memakan korban. Hingga akhirnya Gi-hun memutuskan mencari pelacak pada tubuhnya, hingga dia menemukannya tertanam di belakang telinga, yang kemungkinan telah terpasang sejak dia jadi peserta game itu 3 tahun yang lalu. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Wang Junho, yang dulunya seorang detektif muda yang kini beralih menjadi polisi lalu lintas, karena sempat mengalami koma di rumah sakit selama 2 tahun akibat tragedi pada season sebelumnya. Di mana Junho yang sebelumnya begitu gencar mencari kakaknya yang bernama Wang In-ho, yang ternyata pengendali permainan Squid Game atau frontman pada season sebelumnya, membuat Junho yang sebelumnya bekerja di bidang divisi kriminal, kini beralih ke divisi lalu lintas. Karena jadi korban penembakan kakaknya sendiri yang membuatnya kecewa dan trauma untuk mengungkap misteri di balik permainan maut itu lagi. Bahkan sampai saat ini Junho belum menemukan bukti kuat untuk melanjutkan kasus itu, tapi ingatannya masih sangat jelas jika frontman adalah kakaknya sendiri, yang telah lama menghilang, yang terbukti dari bekas luka tembak di bahunya. Sedangkan di tempat lain Gi-hun yang kini telah membeli sebuah motel yang penuh dengan kamera CCTV untuk bersembunyi dan melacak pria yang merekrutnya pada game itu, Gi-hun terus dihantui dan bermimpi diberikan kartu undangan kembali untuk mengikuti game itu lagi. Hingga akhirnya Gi-hun pun memulai aksinya dengan menyewa penjahat dan rentenir yang dulu meminjamkan uang padanya
yang bernama Bos Kim dengan bayaran sebesar 1 miliar won untuk menemukan pria perekrut yang menyebarkan kartu undangan bergambar Squid Game itu. Yang ternyata Gi-hun terus berusaha mencari petunjuk tentang game itu selama 2 tahun, tapi belum juga mendapatkan petunjuk apapun, karena hanya bermodalkan ciri wajah dan postur tubuh saja. Dengan hanya berbekal keterangan itu, Bos Kim dan bawahannya yang bernama Wosuk mengerahkan puluhan anak buahnya untuk menyisir kawasan stasiun kereta di seluruh Korea, karena di sanalah pertama kali Ki-hun bertemu si pria perekrut itu mencari peserta gamenya. Sementara di tempat lain, Junho bersiap berlayar menyeberangi lautan ditemani pensiunan polisi bernama Captain Park untuk menemukan pulau lokasi permainan Squid Game dan ponsel yang berisi foto dan data bukti dari adanya Squid Game itu, yang pada season sebelumnya terjatuh ke laut. Hari demi hari Ji-hun dan Captain Park pun lalui di tengah laut, tapi belum juga mendapatkan petunjuk sedikit pun. Begitu juga dengan Gi-hun, Bos Kim, dan para bawahannya yang belum juga membuahkan hasil karena minimnya informasi dan petunjuknya. Bahkan Wosuk mulai mencemooh Gi-hun dan menganggapnya gila, karena tak percaya dengan adanya permainan yang semengerikan itu, seperti yang diceritakan oleh Gi-hun yang menurutnya tidak masuk akal. Hingga akhirnya Bos Kim dan Wosuk akhirnya menemukan dan melihat si pria perekrut. Ketika pria itu merekrut orang-orang putus asa dengan cara menawarkan pilihan hadiah yang sangat besar. Dan mereka pun langsung melaporkan hasil pengintaian itu pada Gi-hun, yang membuat Gi-hun pun langsung meluncur untuk menangkapnya dan mencari tempat game itu beserta frontman pemimpinnya alias In-ho. Bos Kim dan Wosuk pun terus mengintai si pria perekrut itu hingga ke taman bermain yang banyak ditempati para tunawisma. Di sana para tunawisma pun diberikan 2 pilihan antara roti dan sebuah kupon gesek. Yang anehnya para tunawisma itu semuanya memilih kupon gesek dibandingkan roti. Yang anehnya lagi fakta itu malah membuat si perekrut terlihat marah dan kesal, dan terus mencari tunawisma lainnya. Hingga setelah kuponnya itu habis, si perekrut melemparkan roti-roti itu di hadapan para tunawisma yang kelaparan dan menginjak-injaknya, dan mengungkapkan kemarahannya pada orang yang kelaparan itu karena lebih memilih kupon dibandingkan dengan makanan yang dia tawarkan. Sedangkan Gi-hun yang terburu-buru ke sana malah ditilang Junho yang sedang berpatroli. Hingga saat Junho melihat identitasnya, Junho pun teringat bahwa Gi-hun adalah salah satu pemain dalam permainan Squid Game dan langsung melacak kendaraan Gi-hun setelahnya yang ternyata disewa dari seorang ketua rentenir yaitu Bos Kim. Sedangkan Bos Kim dan Wosuk terus mengikuti si pria perekrut itu hingga ke gang pemukiman yang sempit. Tapi keduanya malah diserang dan ditangkap pria perekrut itu dan menyekapnya di sebuah tempat. Keduanya pun diinterogasi dan diancam dengan senjata. Bos Kim dan Wosuk pun tak berdaya dengan sikap si pria perekrut yang ternyata seorang psikopat. Yang mengajak mereka bermain sweet untuk menghindari giliran tembakan pistol yang hanya diisi 1 peluru. Dan terus ditambah hingga salah satu dari mereka tertembak, yang membuat situasi sangat tegang. Hingga akhirnya Bos Kim pun tewas dalam permainan itu, yang membuat Wosuk sangat merasa bersalah dan dendam pada pria itu. Sementara Junho mulai melacak Gi-hun dengan membobol markas Bos Kim dan menemukan data pinjaman Gi-hun kepada sang rentenir itu.
tapi tiba-tiba datang salah seorang anak buah Bos Kim dan mengambil sejumlah senjata api dan mendengarkan percakapan mereka bahwa Bos Kim telah menghilang. Sementara di Motel Pink, Gi-hun yang pulang dikagetkan dengan si pria perekrut yang telah berada di motel miliknya, setelah mengetahui bahwa Gi-hun sedang mencarinya dan ingin menangkapnya. Gi-hun pun berpura-pura menyambut kedatangan pria itu dan beralasan mencarinya untuk berterima kasih karena telah mengundangnya dulu, hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan hadiah puluhan miliar won itu. Tapi pria itu menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang memberi hadiahnya dan hanya sebagai suruhan yang bertugas merekrut anggota baru untuk diajak bermain. Walaupun Gi-hun sempat kesal saat pria perekrut mengancam bahwa Gi-hun tidak akan pernah lolos dari bosnya, sekalipun Gi-hun bisa keluar dari permainan itu dalam keadaan hidup. Dan Gi-hun pun membalasnya dengan menyebut pria itu hanyalah anjing pesuruh yang hanya berlindung pada para petinggi permainan itu, yang membuat pria itu emosi dan mengancam dengan senjatanya, agar Gi-hun tak lagi menghalanginya mencari anggota baru. Karena keduanya terus saling beradu argumen dan ingin saling melenyapkan, si pria perekrut pun menawarkan permainan menggunakan pistol yang hanya berisi 1 peluru kembali, hingga mereka pun setuju, dan keduanya secara bergiliran menarik pelatuknya. Hingga pada akhirnya mereka pun melakukan permainan itu dengan psikologis yang tegang, dengan tekad dan keyakinan masing-masing mereka menjalani permainan yang adil, hingga akhirnya pada tembakan keempat dari 5 selongsong yang berarti tinggal 2-0, dan 1 berpeluru pada giliran Gi-hun pun. Gi-hun masih saja selamat membuat pria itu mulai ketakutan, dan pada tembakan kelima yang berarti tinggal 1 berisi peluru dan 1-0. Scene pun berlanjut pada Junho yang berada di luar Motel Pink itu, yang langsung bergegas masuk motel karena mendengar suara tembakan ketika sedang melakukan pengintaian pada Gi-hun. Tapi ketika menggeledah motel itu, Junho malah menemukan Woo-suk yang sedang disekap dan menanyakan keberadaan Gi-hun yang ternyata berada di kamar 410. Dan langsung bergegas ke sana untuk menangkapnya. Tapi ketika Junho akan memborgol Gi-hun, karena melihat pria perekrut tewas, tiba-tiba dia diserang Woo-suk hingga pingsan. Dan akhirnya Gi-hun menemukan petunjuk dari saku si perekrut, yang sebelum tewas berkata, jika ada sesuatu di sakunya yang bisa membantu Gi-hun untuk bertemu dengan pimpinannya. Beberapa saat kemudian ketika Junho tersadar, ternyata Gi-hun masih mengenali Junho sebagai detektif yang pernah mendatangi rumahnya 2 tahun lalu. Bahkan Junho berkata jika mereka pernah bertemu di area Squid Game, ketika Junho menyamar sebagai ketua tim atau frontman saat terjadi keributan di asrama game itu. Dan Junho menanyakan seorang pemain bernama In-ho pada Gi-hun saat itu. Dan Gi-hun pun mengaku jika dia bukanlah pelaku yang menghabisi pria perekrut, dan mengungkapkan niatnya yang ingin mengakhiri permainan mematikan itu, dengan cara menemukan pimpinan yang tak lain adalah si pria bertopeng alias In-ho. Setelah mengetahui tujuan Gi-hun yang ingin menghentikan game itu dan tidak berniat menghabisi kakaknya, Junho pun menawarkan bantuan, hingga pada akhirnya Gi-hun percaya dan mengira jika Junho ingin membalas dendam atas kematian kakaknya, sehingga keduanya memiliki tujuan yang sama. Lalu Gi-hun membawa Junho dan Woo-suk menuju ruangan yang berisi hadiah uang puluhan miliar won miliknya, dan berniat menggunakan uang itu untuk melawan para pimpinan dan bawahan dalam game mengerikan itu. Bahkan Woo-suk pun rela melakukan apa saja, demi membalas dendam atas kematian Bos Kim yang sangat berjasa baginya. Dan Gi-hun pun mengungkapkan jika selama 2 tahun ini telah mengumpulkan banyak senjata dari berbagai jenis dan banyak amunisi, dan berlatih untuk mengalahkan pasukan Squid Game, dan menyarankan kepada Junho agar berhenti dari kepolisian jika memang berniat untuk bergabung. Sementara di tempat lain dekat taman pada tengah malam, seorang polisi sedang memeriksa mobil yang terparkir. Ternyata mobil itu berisi seorang wanita bernama Noel, karena Noel bekerja di area itu sehingga beralasan sengaja datang lebih awal agar tidak terlambat. 저 여기 일하는 사람인데요.
Ternyata Noel adalah imigran Korea Utara yang sedang bertahan hidup di sana. Dan keesokan harinya Noel bekerja sebagai badut penghibur anak di sana. Hingga suatu momen seorang anak kecil menarik perhatiannya. Dan Noel pun memberikan sebuah permen untuk menghibur anak itu yang sedang sakit. Hingga ketika di ruang ganti anak itu mencari Noel untuk memberikan gambar hasil karyanya, hingga terlihat bekas luka pada tangan Noel, yang menandakan Noel adalah gadis yang memiliki masa lalu yang buruk. Sedangkan Gi-hun menyempatkan diri untuk melihat keadaan ibu Sang-woo yang telah tewas pada season sebelumnya, yang kini telah berbahagia dengan adik Sae-yuk, bahkan mereka terlihat seperti keluarga yang saling menyayangi. Setelahnya Gi-hun menemui seorang broker untuk menanyakan hasil pencarian ibu Sae-yuk, yang dalam waktu dekat dikabarkan akan dibawa ke selatan. Dan ketika Gi-hun pergi, Gi-hun berpapasan dengan Noel, yang juga menemui broker itu untuk mencari informasi keberadaan putrinya di Korea Utara. Karena bayi malang berusia 1 tahun itu terpaksa ditinggalkan oleh Noel dan suaminya karena sebuah tragedi. Dan Noel terus membujuk broker itu untuk mencari anaknya sekali lagi, meskipun sebenarnya kemungkinan anaknya masih hidup sangatlah kecil. Lalu setelahnya saat sedang meminum obat penenang, tiba-tiba Noel dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang memberikan undangan ke arena Squid Game itu. Tapi undangan itu sedikit berbeda dengan undangan bermain dakji seperti yang dialami oleh Gi-hun dan pemain lain di permainan sebelumnya. Hingga besoknya Noel langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai badut untuk memenuhi undangan itu karena ia ingin berpartisipasi dalam Squid Game itu. Hingga dari kejauhan Noel melihat anak yang ditemuinya kemarin, yang pingsan karena penyakit leukemia yang diderita anak itu, yang mengingatkannya pada anaknya yang belum ditemukan. Hingga Noel memutuskan menjenguknya di rumah sakit untuk memberikan topi yang terjatuh di taman, dan setelahnya langsung menghubungi nomor yang tertera pada kartu, dan meminta lokasi penjemputan, sebelum akhirnya ia membakar kartu tersebut. Lalu Shin pun berpindah pada Junho yang setelah berziarah ke makam kakaknya. Ibunya malah merasa jika In-ho memang telah mati, karena beberapa tahun ini In-ho tak ada kabar. Dan sang ibu merasa bersalah karena telah memaksa In-ho berkorban memberikan ginjalnya kepada Junho. Dan kehidupan In-ho pun seakan terpuruk setelahnya, hingga In-ho ketahuan menerima suap dari perusahaannya. Semenjak saat itulah In-ho menghilang tanpa jejak seakan ditelan bumi. Walaupun mendengar itu, Junho pun tetap merahasiakan perbuatan In-ho yang kini terlibat dalam kejahatan besar. Lalu setelahnya Gi-hun memulai langkah awal misinya, di mana Gi-hun memasang alat pelacak yang ditanam pada giginya dengan bantuan seorang dokter, dan mulai mengumpulkan pengawal untuk melindunginya, yang rata-rata terdiri dari mantan tentara dan pasukan khusus, yang sangat terampil menggunakan senjata. Gi-hun pun memberi arahan agar mereka berhati-hati saat mengawalnya dan tetap membaur agar jangan sampai terlihat, dan memerintahkan mereka agar tidak mengambil tindakan sebelum ada perintah darinya. Dan besok malamnya, Gi-hun pun menuju ke klub malam yang bertepatan dengan hari Halloween, di mana Junho menunggu di dalam mobil, sementara Gi-hun dan Wo-suk masuk ke dalam klub malam itu. Dan tidak lama ketika Gi-hun berada di antara pengunjung yang ramai, Gi-hun pun dihampiri seorang yang berpakaian serba merah yang mengajaknya ke suatu tempat. Junho yang mengetahui Gi-hun dalam bahaya pun segera menyusulnya ke sana, tapi dia terlambat. Sementara Wo-suk dibuat pingsan setelah dia dihadang dan terkena alat kejut listrik. Dan Junho pun langsung memeriksa posisi Gi-hun lewat GPS. Yang ternyata Gi-hun telah memasuki mobil limosin berwarna putih, dan Junho pun memerintahkan pengawal untuk melakukan pengejaran.
Hingga 2 mobil yang berisi pengawal bersenjata pun dikerahkan untuk mengintai Gi-hun. Sementara Gi-hun yang sendirian dalam limosin itu hanya bisa berkomunikasi dengan seorang pria yang diyakini adalah frontman melalui alat komunikasi di sana. Di mana frontman berkata, jika seharusnya Gi-hun saat ini sudah bahagia dengan uang yang dia miliki dan bersama putrinya di Amerika sekarang, dan frontman alias In-ho juga menanyakan alasan Gi-hun mencarinya dan sangat ingin bertemu dengannya. Keduanya pun saling berdebat, karena Gi-hun ingin frontman mengakhiri permainan mengerikan itu. Tapi frontman beralasan jika mereka hanya membuat permainan dan hanya memberi mereka pilihan, malah para pesertalah yang memilih berpartisipasi. Tapi Gi-hun menuduh frontman orang yang kejam yang memanipulasi orang yang sedang dalam kesulitan dan memaksa mereka ke dalam kematian dan menikmati momen itu sebagai tontonan untuk bersenang-senang. Hingga frontman menantang Gi-hun untuk kembali bermain. Dan di luar dugaan Gi-hun justru ingin bergabung ke dalam permainan frontman berikutnya. Beberapa saat kemudian obat bius pun disemprotkan yang membuat Gi-hun tak sadarkan diri. Sementara itu, aksi kejar-kejaran pengawal Gi-hun pun harus terhenti, karena masing-masing dari mereka ditembaki oleh sniper yang mengakibatkan mobil mereka terhenti. Bahkan Junho yang sudah sangat dekat dengan limosin itu pun diserang hingga mereka semua pun kehilangan jejak. Sedangkan di waktu yang sama, Noel sedang menuju ke lokasi penjemputan. Yang ternyata undangan Noel bukan sebagai pemain, melainkan sebagai penjaga atau kru dari game mengerikan itu sendiri. Karena malamnya Junho, Wosuk, dan para pengawal kehilangan jejak Gi-hun, besoknya mereka langsung menuju ke pelabuhan untuk melacak keberadaan Gi-hun kembali, sesuai dengan rencana cadangan. Karena Junho harus bergegas menyelamatkan Gi-hun yang mungkin dalam bahaya sebelum permainan dimulai, dan Junho pun optimis karena sinyal Gi-hun bisa terlacak, yang mengarah ke sebuah pulau yang belum pernah dia jamah, yang dia yakini sebagai lokasi permainan Squid Game. Sedangkan keadaan Gi-hun seolah mengalami deja vu karena terbangun di asrama dan mendengar musik klasik dengan menggunakan pakaian nomor pemain 456. Dengan sorot matanya yang tajam, Gi-hun pun mendengarkan penjelasan penjaga tentang aturan permainan yang masih sama seperti dulu, di mana banyak pemain yang keberatan barang-barang pribadinya disita dan komplain tentang semua yang ada di sana, hingga penjaga menjelaskan detail profil para pemain di sana, yang semuanya memiliki masalah dengan takdirnya. Bahkan ada yang memiliki hutang lebih dari 10 miliar won yang tak mungkin bisa terbayar, dan jumlah hadiah yang dijanjikan pada permainan kali ini masih sama yaitu 45 miliar won, tapi yang berbeda pada permainan kali ini yang sangat istimewa, di mana setiap selesai babak penyisihan, para pemain boleh memilih akan melanjutkan permainan atau tidak. Jika mayoritas para pemain telah menolak, maka pemain bisa membawa pulang hadiah yang telah terakumulasikan yang akan disimpan ke dalam tabung. Hingga setelah mendengar itu, mereka semakin tergiur meskipun sebenarnya mereka tidak tahu jika permainan ini sangat mengerikan. Bahkan seorang nenek nekat bergabung pada Squid Game ini untuk membayar hutang anaknya. Padahal anaknya itu juga bergabung tanpa sepengetahuannya. Kemudian para pemain sangat antusias menandatangani surat perjanjian, karena mereka dijanjikan bisa mendapatkan uang dengan hanya bermain satu game saja. Hingga keributan terjadi saat seorang pria berambut ungu menemukan penipu yang telah membawa kabur uang kriptonya dan meminta pemain bernomor 333 itu untuk memenangkan game, untuk mengembalikan semua uangnya.
Sedangkan di tempat lain, Junho yang hampir sampai di pulau berkata pada Captain Park, jika usahanya kali ini tidak akan sia-sia lagi, karena Junho telah menemukan orang yang pernah bermain dalam Squid Game itu. Hingga setelahnya Wosuk mengabarkan jika pulau itu sudah semakin dekat. Dan Junho langsung memeriksanya menggunakan drone, karena seharusnya di tempat itu terdapat jalur kendaraan, gedung, atau helipad yang mereka jadikan akses keluar masuk, dan Wosuk pun turun menggunakan perahu kecil bersama 2 orang pengawal. Sementara Junho berada tetap di atas kapal untuk memantau kamera drone. Tapi setelah mencari ke sekeliling pulau, Wosuk terkejut karena alat pelacak itu justru mengarahkan mereka pada seorang pemancing yang membuat Wosuk panik dan melaporkannya pada Junho. Karena sepertinya tim Squid Game mengetahui semua rencana mereka, sedangkan para pemain diambil fotonya sebagai tanda mereka telah resmi menjadi pemain Squid Game di tahun ini, termasuk Gi-hun yang menjalaninya dengan percaya diri. Lalu para pemain diarahkan menuju keluar arena untuk memulai permainan pertama, tapi tiba-tiba Gi-hun dikejutkan dengan seseorang yang memanggilnya, yang ternyata itu adalah Jung Bae, temannya dulu sesama penjudi pacuan kuda. Jung Bae pun begitu bahagia karena melihat Gi-hun setelah 3 tahun tak bertemu, hingga setelahnya saat para pemain memasuki ruangan, mereka dibuat penasaran pada boneka raksasa di sana yang terlihat aneh. Sementara Gi-hun terus menunggu bantuan dari Junho dan para pengawalnya yang belum datang, hingga Gi-hun pun curiga dan langsung memeriksa alat pelacak pada giginya, membuat Gi-hun sangat terkejut karena alat itu telah hilang, yang berarti nyawanya dalam bahaya. Karena harus menjalani setiap game mematikan mereka lagi, dan Gi-hun pun memberikan pernyataan yang mengejutkan di depan para pemain lain, jika game ini bukanlah sekedar game biasa, karena mereka yang kalah akan tewas. Tapi semua pemain menganggap Gi-hun sudah gila karena takdirnya yang terlalu berat. Bahkan mereka menganggap Gi-hun sedang bermain curang sengaja menakut-nakuti mereka agar bisa menguasai semua hadiahnya. Hingga ketika boneka Squid Game menyebut lampu merah untuk memulai permainan, secara kompak para pemain pun terdiam dan tidak bergerak sama sekali. Sesuai instruksi dari Gi-hun yang membuat permainan pun berjalan lancar selama beberapa saat. Sedangkan In-ho yang mengawasi game itu merasa tak puas karena Gi-hun membantu pemain lainnya, tapi keadaan mulai kacau ketika seorang gadis tiba-tiba bergerak karena dihinggapi lalat hingga seketika sniper pun langsung menghabisinya. Yang membuat suasana pun menjadi kacau seketika, hingga akhirnya mereka tahu jika perkataan Gi-hun bukanlah isapan jempol belaka, tapi para pemain malah berhamburan berlari karena melihat gadis itu tewas, dan menuju pintu keluar yang telah terkunci. Tapi usaha mereka sia-sia, karena para sniper yang salah satu di antaranya adalah Noel selalu berhasil membidik mereka dengan tepat. Hingga mereka yang tersisa pun langsung patuh pada arahan Gi-hun dan berhasil melewati garis finish, walaupun sesekali ada saja orang terlambat berhenti yang membuatnya harus tewas karenanya. Hingga fokus Noel sempat teralihkan saat mengetahui ayah dari anak yang mengidap leukemia itu ternyata juga ikut serta menjadi pemain Squid Game itu. Tapi Gi-hun yang telah berhasil finish malah kembali ke arena untuk menolong pria yang tertembak pada kakinya, yang sengaja ditembak sniper lain di sana untuk diambil organ saat masih hidup.
Tapi Noel yang mengetahui itu malah menembaknya hingga pria itu tewas dan tidak menjadi beban bagi yang lainnya. Sementara di tempat lain Junho, Wosuk, dan rombongan yang frustasi karena gagal melacak Gi-hun masih terombang-ambing di tengah laut, Kapten Park pun menyarankan mereka menuju ke pelabuhan setelah ada peringatan badai. Dan saat kembali ke arena game, Jungbae heran karena Gi-hun sangat paham dalam permainan itu. Dan Gi-hun pun mengaku jika dirinya sudah pernah memainkannya 3 tahun yang lalu. Hingga tak lama kemudian para penjaga datang mengumumkan hasil permainan pertama. Pada awalnya para pemain justru berlutut meminta ampun dan ingin berhenti dari Squid Game itu. Hingga Gi-hun dengan lantang berkata, jika mereka bisa langsung memutuskan untuk berhenti dari permainan itu melalui pengambilan suara. Karena jumlah pemain yang tewas dan tereliminasi 91 orang, maka penjaga memberikan uang senilai 9,1 miliar won, sesuai dengan pertaruhan masing-masing pemain yang telah mereka sebut di awal. Di mana jika para pemain berhenti di babak ini, maka jumlah uang itu bisa dibawa pulang dengan dibagikan secara adil, yang mana masing-masing dari mereka hanya mendapatkan 25 juta won. Hingga para pemain pun benar-benar paham, jika mereka melanjutkan Squid Game ke babak kedua, maka jumlah yang akan didapatkan jauh lebih besar sesuai dengan banyaknya korban yang tereliminasi. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun dipersilahkan untuk memberikan suara, di mana jika mereka memilih tombol X untuk menolak permainan dilanjutkan. Tapi faktanya lebih banyak pemain yang menginginkan permainan tetap berlanjut, dengan memilih tombol O, karena tergiur dengan jumlah uang yang fantastis. Hingga Gi-hun yang terus memprovokasi para pemain untuk berhenti pun membuat seorang pria marah dan menganggapnya sebagai penyusup yang ingin menggagalkan permainan. Dan pada akhirnya Gi-hun pun mengaku dirinya pernah bermain 3 tahun yang lalu. Tapi para pemain yang ingin melanjutkan game menganggap fakta itu justru sebuah keuntungan karena Gi-hun bisa memberikan strategi untuk memenangkan game dan memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan uang yang jauh lebih besar. Hingga harapan Gi-hun semakin besar ketika pria yang datang bersama ibunya pun menolak melanjutkan karena tak ingin nyawa ibunya yang sudah tua dipertaruhkan. Tapi tetap saja hasil setelahnya di luar dugaan, karena masih banyak pemain yang ingin melanjutkan game. Hingga hasilnya tetap saja seri, dan yang mengejutkan, pemain terakhir yang memberikan suaranya adalah In-ho. Entah rencana apa yang membuat frontman alias In-ho turun ke arena game, yang tentu saja In-ho memilih untuk melanjutkan permainan. Setelahnya beberapa penjaga terlihat bersiap mengoperasi jasad sebagian peserta yang tereliminasi untuk diambil organnya dan kemudian dijual ke pasar gelap. Tapi mereka tak mendapatkan banyak organ yang kondisinya bagus. Karena sniper nomor 11 alias Noel sengaja menembak kepala peserta yang tereliminasi untuk memastikan mereka benar-benar tewas. Karena itu pengawas pengambilan organ itu pun memanggil Noel ke ruangannya untuk memperingatkannya agar mau bekerja sama. Tapi Noel menolak karena ia ingin bekerja sesuai aturan dan tak mau para peserta itu menderita lebih lama. Bahkan mereka harus dioperasi dalam keadaan sadar, yang membuat Noel menolak perintah itu dengan sangat tegas. Sementara itu, Gi-hun masih duduk merenung dan tak nafsu makan karena merasa bersalah yang tak berhasil menghentikan permainan ini. Dihibur Jungbae, tapi Gi-hun tetap saja terdiam. Hingga peserta 01 alias In-ho, atau frontman menghampiri Gi-hun dan berpura-pura ingin menjadi sekutunya.
Bahkan Inho atau frontman mengarang cerita tentang penyakit istrinya yang membuatnya terjerat hutang hingga dipecat dari pekerjaannya, hingga Gi-hun pun merasa simpati dan percaya, terutama setelah Inho menunjukkan solidaritasnya saat menghentikan dua peserta yang berkelahi di dalam ruangan itu. Inho pun mulai memainkan perannya yang manipulatif dan licik, dengan berpura-pura bergantung kepada Gi-hun sebagai pemenang Squid Game 3 tahun lalu, hingga pada akhirnya Gi-hun pun terpancing untuk memberitahu peserta lain tentang kemungkinan permainan selanjutnya. Yaitu dalgona, yang membuat Gi-hun merasa gelisah hingga ia bermimpi buruk, di mana Gi-hun khawatir jika besok dalgona yang harus mereka pecahkan berbentuk lebih rumit, hingga membuat para peserta menyalahkannya dan mengiranya telah berbohong. Tapi beberapa peserta yang serakah malah meminta Gi-hun tidak menyebar informasi itu, agar peluang mereka untuk maju ke babak selanjutnya lebih besar. Padahal sebenarnya Gi-hun justru sengaja membocorkan informasi tersebut agar seluruh peserta bisa selamat. Dan Inho pun memanfaatkan momen itu dengan berpura-pura membela Gi-hun, yang membuat Gi-hun semakin percaya padanya. Sementara di tempat lain, Junho sedang menemui komandan dan kepala polisi untuk meminta bantuan mencari pulau yang digunakan sebagai area permainan mematikan itu. Tapi para atasannya menolak dan mengira Junho sudah tak waras karena masih nekat ingin membuat laporan yang tak ada bukti sama sekali itu lagi. Bahkan mereka memecat Junho karena menganggapnya kurang waras dan tak pantas lagi menjadi polisi. Wosuk yang sudah mengira jika polisi memang tak akan membantu mereka pun langsung menghibur dan meyakinkan Junho agar tetap tenang dan menunggu cuaca cerah, agar mereka bisa kembali menyisir lautan dengan Kapten Park. Yang pada dasarnya Kapten Park merupakan orang yang mencurigakan, karena tiba-tiba dia mengetahui tentang Gi-hun yang dulunya pernah menjadi pemenang Squid Game. Tapi Wosuk tidak curiga dan mengira jika Junho sudah bercerita tentang Gi-hun, karena Kapten Park selalu membantu Junho untuk mencari pulau yang digunakan sebagai area permainan itu. Bahkan Wosuk dengan polos menceritakan semua rencana mereka pada Kapten Park, padahal Park mempunyai alibi yang kuat, karena bisa saja Park adalah mata-mata dari permainan mematikan itu. Sementara para pemain mulai digiring ke area permainan kedua, di mana mereka mengira bahwa mereka akan bermain dalgona sesuai prediksi dari Gi-hun. Tapi ternyata permainan itu adalah permainan 6 kaki. Di mana para peserta diminta membentuk tim yang terdiri dari 5 orang dalam permainan itu, kaki mereka akan diikat, dan mereka harus melewati 5 permainan mini pada jalan yang berputar hingga finish, yaitu permainan daci, lempar batu, gonggi, gangsing, dan jegi. Di mana tim yang sampai duluan ke garis finish maka menjadi pemenang. Tapi jika gagal, 5 orang dalam tim itu akan tereliminasi yang artinya nyawa mereka pun melayang. Mereka pun diberi waktu 5 menit untuk membentuk tim. Dan Inho pun terus menemani Gi-hun dan berpura-pura mendukungnya. Di waktu itu peserta yang dianggap lemah sulit mendapatkan tim. Seperti transgender, lansia, wanita lemah dan wanita hamil sangat sulit menemukan tim. Pada akhirnya Gi-hun merekrut peserta yang hamil untuk bergabung dengan timnya, karena merasa kasihan melihatnya selalu ditolak, yang membuat Inho sangat tertarik, dan semakin ingin membuktikan seberapa jauh kemampuan Gi-hun untuk menghancurkan Squid Game ini. Saat semua tim telah terbentuk, permainan pun langsung dimulai. 2 tim yang maju lebih dulu mulai berlomba melewati 5 permainan mini. Setelah melihat itu, Gi-hun dan teman satu timnya membagi tugas sesuai keahlian masing-masing.
sambil mempelajari tim lain yang sedang berlomba. 괜찮습니다. 둘, 셋 하면 필승 하는 거야? 자, 하나, 둘, 셋, 필승! Awalnya para peserta mengira permainan akan berjalan mudah, tapi jika mereka salah melempar batu, ternyata mereka harus mengambil batu tersebut dengan kaki yang terikat. Salah satu tim terus gagal melempar hingga tubuh mereka gemetar ketakutan dan bahkan sampai kencing di celana. Karena mereka diawasi oleh sniper, yang mana jika mereka tidak berhasil sampai ke finish tepat waktu, mereka akan tereliminasi dan kehilangan nyawa, sementara tim lainnya berhasil sampai di permainan gonggi. Walaupun sempat gagal menangkap semua kerikil karena gugup, tapi akhirnya mereka berhasil dan melanjutkan ke game gangsing. Di sisi lain, tim lain termasuk tim Gi-hun yang menyaksikan hal itu terus memperhitungkan kemampuan mereka untuk melewati semua permainan itu. Bahkan peserta tim lain ada yang menangis sebelum bermain karena merasa takut akan gagal. Dan ada yang menyesal karena mereka memilih melanjutkan game pada sesi voting kemarin. Hingga waktu permainan hampir habis, hampir saja mereka berhasil setelah menyelesaikan permainan itu. Tapi sayang para pemain itu kehabisan waktu, hingga para regu tembak pun langsung memberondong tembakan pada mereka. Lalu setelahnya para penjaga langsung membersihkan area itu, dan dengan sengaja menandai peti mati jasad yang masih hidup, untuk diambil organnya. Tapi aksi mereka ketahuan oleh petugas 11 yang tak lain adalah Noel. Hingga Noel pun menembaknya lagi untuk memastikan pemain itu benar-benar tewas, yang membuat suasana arena permainan pun semakin mencekam, hingga para pemain yang sedang menunggu giliran dipenuhi rasa takut luar biasa. Hingga permainan kedua pun akan segera dimulai, yang akan dijalani oleh tim terlemah di sana, yang diisi oleh transgender, si nenek dan anaknya bersama dua wanita lemah lainnya, yang saling menguatkan. Di mana tim ini diyakini oleh tim lain akan gugur dan jadi tontonan yang lebih mengerikan, tapi tim yang dipimpin oleh transgender itu dengan berani, dan bersiap untuk menjalani game itu dengan yakin. 영웅선이야. 3번 팀, 4번 팀. Game pun mulai dijalani oleh tim yang dipimpin oleh transgender itu. Tapi kali ini mereka lebih kompak dan lebih fokus pada setiap game. Walaupun sesekali mereka kesulitan dan gagal, dan terus mencobanya hingga berhasil. Yang membuat para peserta yang melihatnya mulai mempelajari setiap game itu, hingga mereka pun mengerti. Di mana mereka tetap kompak dan berusaha mensupport para pemain, dan memberikan ruang untuk konsentrasi setiap peserta sesuai keahliannya masing-masing. Walaupun dengan penuh perjuangan mereka pun berhasil melewati setiap game dengan waktu yang sempit itu. Hingga dalam permainan kedua kali ini, tampaknya lebih banyak pemain yang lolos ke babak selanjutnya. Singkat cerita, tim Gi-hun mendapatkan giliran terakhir sehingga tak ada pemain lain yang menonton mereka. Pada awalnya mereka bermain dengan lancar hingga berhasil melewati permainan dachi, lempar batu, dan yonggi dengan baik. Tapi pada game gangsing, pemain nomor 001 alias Inho selalu gagal membuat gangsingnya berputar. Hingga Inho pun marah dan menampar wajahnya sendiri. Hingga Gi-hun dan anggota lain berusaha menenangkannya.
Padahal Inho sengaja melakukan itu, untuk menguji kesabaran dan tekad Gi-hun untuk menghancurkan Squid Game ini, hingga akhirnya Inho berhasil di detik-detik terakhir. Beruntung pada game jenggi, Gi-hun berhasil di percobaan pertama. Walaupun sempat diganggu Inho menggunakan kakinya yang terikat, hingga Gi-hun dan timnya akhirnya lolos ke babak selanjutnya, meskipun waktu mereka yang tersisa hanya 1 detik. Sementara tim lain yang bermain bersamanya harus tewas karena gagal. 63번, 415번. Yang membuat para peserta yang tersisa setelahnya tidak terlalu merasa senang, karena hadiah uang yang bertambah banyak dihasilkan dari akumulasi orang yang tewas tadi. Dan ternyata hanya 1 orang yang bahagia ketika tim Gi-hun lolos dan memasuki ruangan, yaitu Myung-ja, seorang lansia yang berjuang di Squid Game bersama putranya yang bernama Yong-sik. 어쩐지 왜요? 응? 아까 제기차기 할 때 Beberapa waktu kemudian para penjaga pun datang kembali untuk mengumumkan hasil pertandingan kedua tadi, yang mengungkapkan jika uang yang berhasil mereka kumpulkan di babak ini hanya berjumlah 20,1 miliar, yang jika dibagi 255 peserta yang tersisa, akan mendapatkan 78 juta won saja. Myung-ja pun memohon pada timnya untuk mengakhiri permainan dengan hadiah yang mereka dapatkan sekarang, karena Myung-ja tidak sanggup lagi melihat banyak orang yang tewas di depan matanya. Begitu juga dengan Gi-hun yang terus meyakinkan timnya untuk menghentikan game ini. 여러분 돕겠습니다. 나가야지. 어떻게든 여기서 게임. 넘어가세요. 저도 이제 그만할 겁니다. 자유롭고 민주적으로 여러분의 Tapi Yong-sik malah memilih tombol O dan ingin melanjutkan permainan, karena hadiah yang mereka dapatkan belum cukup untuk menutupi hutangnya yang sangat banyak. Hingga fakta mengejutkan pun terus terjadi, di mana orang yang tadinya sangat ketakutan dalam game sebelumnya masih saja ingin melanjutkan permainan. Hingga ketika suara yang tidak setuju mulai tertinggal jauh, Gi-hun akan mengungkapkan kekesalannya pada mereka yang setuju. Tapi didului Inho yang berakting seolah dia pendukung yang sangat tidak setuju jika permainan dilanjutkan. Walaupun pada akhirnya Gi-hun yang memberikan suara terakhir, harus kecewa dan pasrah karena jarak suara mereka yang terlalu jauh. X116 여러분들의 민주적 Berikutnya setelah lolos dari game maut tadi, Gi-hun memutuskan untuk mengenalkan nama mereka masing-masing untuk mempersatukan tim mereka, hingga Inho berbohong dan mengaku sebagai Il-nam, yang membuat Gi-hun terdiam sejenak ketika Inho menyebut nama itu. Karena mengingatkannya pada kakek tua yang selalu ia lindungi di permainan sebelumnya. Tapi Gi-hun menyangka itu hanya kebetulan dan tanpa mencurigai Inho lebih lanjut. 성기훈. 그러네? 이름이랑 번호가 똑같네요? 번호도 1번? Sementara itu di tempat lain penjaga nomor 11 alias Noel diancam akan dilecehkan dan dilenyapkan jika Noel masih tidak mau bekerja sama untuk membiarkan pemain tereliminasi dalam keadaan hidup, yang membuat Noel dikucilkan sesama penjaga, hingga mereka pun bekerja sama untuk menghapus rekaman CCTV. 얼굴을 못쓰게 만들어. Sedangkan di tempat para pemain, pria berambut ungu kembali mendatangi pria yang dulu membawa kabur uang kriptonya dan mencoba melampiaskan kemarahannya kembali saat dia berada di toilet karena memilih menolak untuk melanjutkan game. 죽는 거야. 이발놈이 뒤질라고. 와충요. Beruntung Inho dan timnya pun masuk ke sana, yang membuat mereka pun kabur karena melihat Inho dan meninggalkan pria itu di sana. 내가 먼저 할 테니까 각자 숨. 불 꺼지면 돌아가면서 불침범을 서야 합니다. Mendengar itu, Gi-hun pun meminta teman-temannya tidur di bawah ranjang besi, karena khawatir pemain yang serakah akan menghabisi mereka saat tidur untuk memperbesar hadiah mereka,
Inho pun berpura-pura meragukan ucapan Gi-hun untuk memprovokasi timnya agar menganggap Gi-hun berlebihan. Sedangkan saat yang lain terlelap tidur, Myung-ja yang ketakutan berusaha memberikan tusuk rambutnya yang ternyata adalah sebuah pisau pada Yong-sik untuk berjaga-jaga. Tapi Yong-sik menganggap hal itu berlebihan dan menyuruh ibunya itu untuk segera tidur. Dan beberapa saat kemudian Myung-ja malah mengantar wanita hamil ke toilet dan ditemani pria transgender untuk meminta izin pada penjaga. Hingga beberapa saat kemudian Myung-ja khawatir karena wanita hamil itu terlalu lama di dalam toilet. Yang ternyata wanita hamil itu sangat ketakutan karena besoknya dia harus menjalani game mengerikan lagi. Yang membuat pria transgender itu merasa bersalah karena membohonginya dengan memilih melanjutkan game ini. Di sisi lain, Gi-hun tetap terjaga karena ingin melindungi teman satu timnya dan dihibur oleh Jung Bae dengan mengenang masa lalu mereka, di mana mereka bisa terjerat hutang dan terlibat banyak masalah, sampai mereka dipecat dari pabrik tempat mereka bekerja. Jung Bae pun merasa heran, kenapa Gi-hun tidak hidup dengan nyaman saja dengan uang hadiah 45 miliar won itu. Hingga Gi-hun pun menjelaskan jika dia tidak bisa hidup tenang setelah melihat banyak yang terbunuh dalam permainan ini. Bahkan sahabat terdekatnya sejak kecil pun meninggal di pangkuannya. Karena itu Gi-hun bertekad untuk membubarkan permainan ini dan menolak menjadi kuda pacuan orang kaya yang selalu mempermainkan takdir orang miskin seperti mereka. Tapi ternyata Inho mendengarkan semua obrolan itu dengan pura-pura tertidur dan semakin tertantang untuk menghancurkan tekad Gi-hun itu. Hingga hari pun berganti, di mana para peserta langsung digiring ke area permainan ketiga, di mana pada permainan kali ini bertema membaur, yang ternyata sangat berbeda dengan permainan yang pernah Gi-hun mainkan dahulu. Yang membuat Gi-hun tidak punya gambaran apa-apa dalam Squid Game kali ini. Hingga permainan pun dijelaskan di mana para peserta diminta naik ke piringan besar yang berputar, dan mereka harus berpegangan sebagai tim, dengan jumlah yang sesuai dengan angka yang disebutkan oleh master permainan. Jika si master menyebut angka 4, maka pemain harus berpegangan dengan jumlah 4 orang dalam satu tim dan masuk ke dalam suatu ruangan. Dan begitu juga seterusnya, mereka harus membentuk tim dengan angka yang disebut. Piringan besar pun mulai berputar. Tanda permainan dimulai. Para pemain ketakutan karena harus fokus dan memperhatikan instruksi permainan, agar tidak salah membentuk tim permainan. Hingga ketika master menyebutkan angka, mereka membentuk tim sesuai angka itu dan masuk ke ruangan yang sudah disediakan dalam waktu 2 menit. Ketegangan pun mulai memuncak ketika angka yang disebutkan master semakin mengecil, karena mereka harus memilih sekaligus merelakan orang-orang terdekat mereka. Karena jika berlebih atau kurang, mereka semua akan tetap tereliminasi dan tewas. Para pemain bahkan melihat teman dekat mereka dihabisi di depan matanya. Karena gagal mendapatkan tim dan bergabung di dalam ruangan, Gi-hun pun berkali-kali hampir gagal mendapatkan tim dan bahkan merelakan timnya untuk masuk ke ruangan lebih dulu. Sementara ia mencari peserta lain untuk memenuhi syarat permainan. Tapi di sana Inho selalu bertindak heroik dengan menyuruh Gi-hun bergabung dengan tim lebih dulu. Sementara Inho pergi mencari tim baru, yang membuat kesan bahwa ia adalah orang baik yang ada di pihak Gi-hun. Padahal nyatanya Inho memiliki misi yang tidak diketahui Gi-hun dan teman-temannya. Sementara para pemain saling mengkhianati untuk mendapatkan jumlah tim yang sesuai dan mementingkan diri sendiri untuk lolos dari maut, yang membuat jumlah pemain berkurang sangat drastis. Permainan pun dilakukan berulang-ulang hingga mereka bergiliran mengkhianati satu sama lain. Hingga di babak terakhir,
Para peserta harus membuat tim dengan 2 anggota. Sementara jumlah ruangan yang tersedia hanya ada 50, yang berarti pemain yang akan selamat hanya berjumlah 100 orang, yang memulai babak penyisihan terakhir. Pemain pun langsung berebut mendapatkan ruangan lebih dulu, termasuk Jungbae dan Inho. Pada saat itulah Jungbae melihat kekejaman Inho yang tak segan menghabisi pemain lain demi menggenapkan jumlah tim yang diminta dalam ruangan. Jungbae pun menjadi ketakutan setelah melihat Inho yang sangat kejam itu, dan ingin memberitahu temannya yang lain dan Gi-hun, tapi selalu tidak sempat, dan ketika game berakhir para pemain menyimpan dendam kepada sesama pemain, karena dalam permainan tadi saling mengkhianati, sesuai tujuan game itu, agar menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan saling mengkhianati. Di sisi lain, Junho dan Wosuk kembali melanjutkan menyisir lautan untuk mencari Gi-hun, hingga mereka berbagi tugas untuk berlayar ke utara dan barat daya bersama para mantan tentara. Karena Junho khawatir permainan sudah berlangsung selama 3 hari, yang artinya sudah banyak nyawa yang hilang, yang membuat Junho semakin bertekad untuk menemukan pulau tempat Squid Game itu. Sementara Gi-hun akan membujuk peserta lain yang sebelumnya memilih setuju melanjutkan permainan agar beralih memilih tanda X sambil menunggu penjaga mengumumkan jumlah hadiah dan membuat pemungutan suara. Tapi Inho melarangnya karena menurutnya hal itu hanya akan memicu pertengkaran dan keributan. Bahkan Gi-hun dan Inho sampai berdebat untuk mempertahankan pendapat mereka, hingga Jungbae dan yang lainnya pun berusaha menghentikan keduanya. Hingga ketika diumumkan, jumlah hadiah yang akan diterima para peserta sudah mencapai 200 juta won. Bagi sebagian orang uang itu lebih dari cukup, tapi bagi pemain yang serakah, uang itu masih saja kurang, sehingga mereka ingin tetap melanjutkan permainan, hingga hadiahnya bertambah menjadi 1 miliar won. Saat pemungutan suara berlangsung, Jungbae akan memberitahu Gi-hun tentang sikap Inho yang tega menghabisi pemain lain tadi, tapi selalu tidak sempat, karena suasana sangat gaduh dan suasana menegangkan saat voting berlangsung. Beberapa orang yang sebelumnya memilih melanjutkan permainan kini beralih menolak, tapi tak sedikit juga orang yang berubah pikiran jadi setuju karena mereka dibutakan keserakahan. Dan jika ada pemain yang berupaya mengganggu dan memprovokasi sesi pemungutan suara kali ini, para penjaga akan bertindak tegas. Hingga akhirnya hasil yang diperoleh adalah seri, dan para penjaga pun memberi pemain waktu semalam untuk memikirkan keputusan mereka lagi di besok harinya. Di sisi lain, Junho dan timnya akhirnya berhasil menemukan pulau mencurigakan dan mencoba memantaunya menggunakan drone, hingga mereka pun memutuskan berlabuh dan langsung memeriksanya. Dan ketika menemukan sebuah pintu yang seperti mengarah ke ruangan bawah tanah, salah satu anggota tim membuka pintu itu, tapi ternyata pintu itu dipasangi bom yang langsung meledak dan menewaskan seorang anggota tim, dan 1 orang tim lainnya terluka. Dengan alasan itu, Kapten Park pun bersikeras meminta Junho untuk menghentikan pencarian, dengan alasan anggota mereka perlu dibawa ke rumah sakit, tapi Junho tetap ingin melanjutkan misi, karena memikirkan misi dan keselamatan Gi-hun. Sedangkan para pemain yang memilih menolak melanjutkan game, berusaha mempengaruhi tim yang setuju untuk berubah pikiran, tapi mereka menolak dengan keras dan malah berkata kasar hingga memicu pertengkaran. Gi-hun sudah menduga jika para pemain akan saling menghabisi di malam itu. Karena para penjaga sengaja memberi mereka makan malam dengan memberi mereka garpu, Gi-hun menduga jika garpu itu sengaja diberikan untuk dijadikan senjata oleh para pemain, untuk membela diri atau untuk saling menghabisi. Dugaannya pun benar, seorang pemain berambut ungu yang bernama Thanos, yang ingin melanjutkan game mempengaruhi tim yang menolak mantan timnya. Hingga seorang pemain lain,
yang sejak awal berseteru dengan Thanos datang membelanya, hingga perdebatan antara Thanos dan pemain itu pun memancing pertengkaran pemain yang lain, hingga mereka saling baku hantam demi membela pendapat masing-masing. Dan dalam situasi terpojok dan nyaris tewas karena dicekik oleh Thanos, seorang pemain akhirnya menusukkan garpu itu sebagai alat melindungi diri, sehingga di malam itu dipastikan akan banyak pemain yang dihabisi, karena mereka sengaja dipersenjatai oleh tim Squid Game itu. Agar permainan semakin seru karena dilengkapi dengan dendam, para pemain berkelahi di toilet dengan diberikan senjata. Tentu saja tewasnya mereka menjadikan hadiah bagi para pemain semakin bertambah, sehingga pemain tim setuju yang tersisa mulai merencanakan untuk menyerang tim yang menolak. Dan para penjaga langsung mengumumkan jika 5 orang yang tewas di toilet, yang menambah jumlah uang yang mereka dapatkan menjadi 380 juta, yang membuat mereka yang setuju semakin serakah dan terinspirasi untuk melakukan balas dendam. Dan ketika lampu dipadamkan, Gi-hun sudah tahu hal ini akan terjadi, sehingga dia pun menyusun strategi untuk melawan tim Squid Game yang sengaja mempermainkan nyawa para pemain. 그놈들과 싸워야 합니다. In-ho pun sangat serius menyimak rencana Gi-hun dengan tatapan menilai, padahal In-ho berpikir bahwa Gi-hun hanyalah sampah yang sok pahlawan dan orang yang bertingkah heroik. 우리가 먼저 기습하는 게 승산이다. 상금도 쌓을 수 있으니까요. Sementara di tempat lain, di saat hujan deras, kapal yang membawa tim Junho dan Wosuk berguncang karena diterpa badai hingga membangunkan salah satu anggota tim, dan anggota itu memergoki Kapten Park sedang mengotak-ngatik drone hingga menimbulkan kecurigaan. Pada awalnya Kapten Park mengelak, tapi saat anggota tim itu lengah, Park menusuk dan mendorongnya ke laut hingga menimbulkan suara yang membangunkan Wosuk. Tapi Wosuk yang polos malah tertipu dengan kebohongan Kapten Park, hingga Wosuk tidak menyadari bahwa salah satu anggota timnya telah hilang, yang semakin menunjukkan jika misi Junho selama ini selalu gagal menemukan pulau area Squid Game itu, karena terhalang siasat Kapten Park. Sedangkan di tempat para pemain, saat lampu dipadamkan, tim yang setuju mulai menjalankan rencananya untuk menyerang tim yang menolak. Gi-hun sangat paham jika tim Squid Game tak akan membiarkan semua pemain terbunuh, karena permainan pasti langsung berakhir sehingga mereka yang menikmati pertunjukan mengerikan itu kecewa. Hingga para penjaga akan langsung datang ketika lampu dinyalakan dan langsung fokus untuk menghentikan pertarungan tanpa memperdulikan para jasad. Kesempatan itu akan digunakan Gi-hun dan teman-temannya untuk berpura-pura tewas di lantai. Di saat penjaga memeriksa mereka dengan alat pendeteksi, Gi-hun dan teman-temannya pun berhasil membalikan keadaan dengan merebut semua senjata dan menembaki penjaga satu persatu. Para penjaga pun tak menyangka dengan serangan itu, sehingga mereka kurang persiapan dan merasa kewalahan, hingga salah satu penjaga yang tersisa lantas disandra oleh Gi-hun dan teman-temannya untuk dijadikan penunjuk arah ke ruangan kendali, karena tujuan utama Gi-hun memang bukanlah menghabisi banyak orang, melainkan ia ingin menghentikan permainan itu selamanya. Gi-hun pun meminta teman-temannya mengambil semua senjata penjaga bersama peluru yang dibawa penjaga tadi, dan menawarkan siapa saja yang mau ikut bertarung bersamanya. Sayangnya banyak pemain menolak karena tidak ingin mengambil resiko mati konyol, dan lebih memilih menunggu di ruangan sampai ada hasil yang pasti, baik dari tim Gi-hun maupun tim Squid Game. Bahkan mereka yang memilih bertarung bersama Gi-hun tidak bisa menggunakan senjata, yang membuat pria transgender mengajari mereka secara singkat. Dan perjalanan menuju ruang kendali pun dimulai, dengan penjaga yang disandra sebagai penunjuk arah. Walaupun para penjaga tidak bisa melihat pergerakan mereka tanpa kamera CCTV, mereka pun mengatur strategi, karena jumlah penjaga yang bersenjata jauh lebih banyak daripada jumlah pemain yang memberontak.
리자 구역엔 절대로 접근하지 못하게. Dan ketika di tengah jalan, penjaga yang disandra itu pun tertembak setelah mengenal Inho sebagai frontman. Banyak penjaga dikerahkan untuk menghalangi Gi-hun menuju ruang kendali, sehingga baku tembak pun tidak bisa dihindari. Gi-hun dan Jung Bae pun memutuskan untuk terus mencari ruang kendali, sambil mengumpulkan megasin dari para penjaga yang tewas dan terus dihadang para penjaga yang berdatangan. Hingga ketika Gi-hun menyadari jika di saku penjaga masih tersisa 1 megasin lagi, Gi-hun dan Jung Bae pun berencana maju berdua menuju ruang kendali dan mengikuti jalan yang sebelumnya ditunjukkan penjaga yang disandra tadi. Sementara Inho dan yang lainnya terjebak di tengah jalan. Sayangnya amunisi mereka semakin menipis, sehingga mau tak mau salah satu dari mereka harus kembali ke ruangan pemain untuk mengambil megasin yang masih tersisa di sana. Seorang pemain bernama Deho yang gemetar dan ketakutan karena melihat beberapa temannya tewas tertembak, menawarkan diri untuk kembali mengambil megasin meskipun dia tidak yakin antara terus bertarung atau menyerah dan mengikuti jalannya permainan. Benar saja, ketika sampai di ruangan dan berhasil membawa banyak megasin, Daeho justru tidak mau kembali ke area pertarungan dan tetap di asrama karena sangat ketakutan, dan malah bersembunyi di atas ranjang yang membuat semua pemain tersisa di sana bertanya-tanya. Hingga pria transgender menyusulnya untuk mengambil megasinnya dan kembali ke tempat pertarungan. Sementara itu, Inho mengajak 2 teman lainnya untuk naik menyusul Gi-hun dan Jung Bae. Sedangkan Gi-hun belum berhasil menembus ruang kendali karena ia terlibat baku tembak dengan beberapa penjaga, hingga amunisinya pun mulai menipis. Inho pun menawarkan diri untuk menyerang penjaga dari arah belakang, dengan alasan dia berhasil menemukan jalan lain dan akan membawa megasinnya pada Gi-hun. Gi-hun yang polos pun percaya dengan ucapan Inho dan menggunakan sisa magasin hingga yang terakhir. Tapi Inho malah menghabisi 2 pemain yang bersamanya dan menghubungi Gi-hun menggunakan radio seolah-olah dia tertembak, dan setelah itu langsung memberikan instruksi kepada pengawas dan kembali menjadi frontman. Mengetahui itu, para penjaga pun langsung mendatangi para pemain yang berjuang, karena diketahui sudah kehabisan megasin. Begitu juga dengan Inho atau frontman yang mendatangi Gi-hun dan Jung Bae yang telah kehabisan amunisi, sehingga tak ada pilihan lain selain menyerah, dan dengan arogan frontman pun menembak Jung Bae tepat di depan Gi-hun sebagai bentuk hukuman dan pelajaran atas tindakan heroiknya. Yang membuat Gi-hun berteriak frustasi dan tak menyangka, selalu saja merasakan sakit yang seolah lebih sakit dari kematian, ditambah lagi ketidakberdayaannya menghadapi kekejaman orang-orang yang berkuasa dan yang menciptakan Squid Game ini, yang memaksa pemberontakan mereka harus berakhir. Dan film Squid Game Season 2 pun selesai. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!